Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Nah, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Pembelajaran Jarak Jauh PJJ yang bekerja sama dengan KKG Kecamatan Lemah Wungkuk, Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Bersama Bapak yang bernama Ginanjar Irohim yang bertugas di SDN Kesenian 1. Kali ini kita akan belajar tema 3 ya, yang berjudul makanan sehat dengan subtema yang kedua, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, pada masa pandemi ini kita harus disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan gerakan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi dengan cara diam di rumah aja ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyimak tayangan ini, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri iklan elektronik dengan benar, menjelaskan macam-macam gangguan sistem pencernaan dengan benar, menyebutkan properti tari daerah dengan benar, mengidentifikasikan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan benar, dan menyebutkan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar dengan benar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan ya, tentunya makanan yang kita makan harus sehat ya. Jika kita tidak memakan makanan sehat atau memakan makanan yang tidak sehat, itu tentu sistem pencernaan kita akan terganggu ya. Nah, coba kita lihat tontonan yang ini ya. Nonton dulu yuk. Duh, bekalku ketinggalan di rumah lagi. Mulia, kamu gak bawa bekal? Makan bareng sama aku aja yuk. Enggak ah, aku mau beli jajanan di kantin aja ah. Ayo kita makan. Mulia, itu sausnya banyak banget. Emang gak apa-apa? Enggak apa-apa, aku suka pedas. Aduh, kok perut aku sakit ya? Pasti karena tadi kamu jajan sembarang. Itu pasti kamu diare. Gak tahu kak, rasanya kayak membuang air terus. Nih, minum. Ih, apa kak? Itu Oralit, larutan dari gula dan garam untuk ngobatin diare. Duh, gak enak, asin. Bleh. Namanya juga Oralit. Gimana? Masih diare nggak? Wah, udah enggak kak. Lain kali jangan jajan sembarangan ya, itu nggak sehat, bisa menimbulkan penyakit. Besok jangan lupa bekalnya dibawa, biar nggak jajan sembarangan lagi. Ya, dari tontonan yang tadi, itu adalah salah satu contoh gangguan pada sistem pencernaannya. Apa sih gangguan sistem pencernaan itu? Gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari infeksi hingga naiknya asam lambung. Gejala gangguan sistem pencernaan pun bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Nah, perlu diingat, sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selain itu, organ pankreas, hati, dan kantung empedu juga termasuk dalam sistem pencernaan. Nah, salah satu gangguan sistem pencernaan yang tadi itu adalah diare ya.
Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi lebih sering dari biasanya atau normalnya ya. Biasanya lebih dari 3 kali atau 4 hari dalam sehari. Tanda dan gejala yang biasa menyertai penyakit diare antara lain buang air besar encer dan sering kram perut, nyeri perut, demam, adanya darah dalam tinja, dan perut kembung. Pemberian cairan dan elektrolit seperti larutan garam akan sangat membantu memulihkan keadaan tubuh yang kekurangan cairan dan elektrolit. Diare biasanya disebabkan oleh infeksi virus, rotavirus, bakteri dan parasit, alergi makanan, keracunan makanan, dan juga terlalu banyak makan makanan pedas dan asam. Cara mencegahnya itu minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak mengonsumsi makanan atau jajanan sembarangan. Nah, kita cari tahu yuk, selain diare, ada beberapa penyakit lainnya yang mengganggu sistem pencernaan. Coba kalian cari tahu gejala, faktor penyebab, cara mengobati, dan cara pencegahan dari beberapa gangguan sistem pencernaan di bawah ini ya. Yang pertama itu MAG, yang kedua sembelit, dan yang ketiga radang usus buntu. Nah, coba kalian cari tahu ya. Nah, selanjutnya kita lihat pariwara yang mau lewat ini ya. Ini dia ayam taliwang juara. Kok gak makan? Lagi diare sih. Minum larutan gula garam dan Nudiatap. Kandungan atapogitnya mampu menyerap dan mengeluarkan beberapa bakteri serta racun penyebab diare. Nudiatap, diare reda, perut lega. Nah, tayangan tadi itu adalah salah satu obat diare ya, diiklankan ya. Biasanya kita temui di TV. Itu adalah sebuah iklan ya. Iklan adalah cara untuk mempromosikan produk atau layanan kepada masyarakat untuk mendorong ketertarikan, pelibatan, dan penjualan. Iklan disebut juga dengan pariwara. Berdasarkan isinya, iklan dibagi menjadi iklan penawaran atau niaga, iklan pelayanan masyarakat, iklan pengumuman atau pemberitahuan, dan iklan permintaan. Berdasarkan tujuannya, iklan dibagi menjadi iklan komersial atau bisnis dan iklan non-komersial. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi iklan media cetak dan iklan elektronik. Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri iklan elektronik ya. Kita cari tahu dulu iklan elektronik itu apa ya. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik biasa kita jumpai pada media, televisi, radio, dan internet. Ciri-ciri iklan elektronik adalah menggunakan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyian. Mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Menggunakan kata-kata persuasif dan informatif. Menggunakan kata-kata yang mempengaruhi penonton atau pendengar. Pilihan kata yang digunakan menarik, logis, dan tepat sasaran. Biasanya disampaikan dalam bentuk cerita pendek. Ya. Nah, di sini ada Bapak juga ada contoh iklan ya. Nah, di sini iklan pagelaran tari ya. Ya, untuk menarik penonton menghadiri pagelaran ya. Nah, di sini tariannya bentuknya tarian tradisional ya. Nah, di sini ya. Nah, tari tradisional itu apa? Tari tradisional adalah tarian yang merupakan perwujudan budaya di suatu daerah. Dilansir dari Autentik Indonesia, Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis tarian tradisional yang berasal dari wilayah yang berbeda. Ciri-ciri tari tradisional dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan musik tradisional khas daerah. Yang kedua, menggunakan pakaian khas daerah. Yang ketiga, menggunakan perlengkapan atau properti tari. Yang keempat, diajarkan secara turun-temurun. Yang kelima, berhubungan erat dengan budaya daerah. Yang
keenam, pola gerakan yang khas dan pakem. Yang keenam, mengandung filosofi atau makna khas daerah. Yang terakhir, memiliki aturan khusus dalam penyelenggaraannya. Kita akan belajar tentang perlengkapan atau properti tari. Ya. Nah, properti tarian daerah. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, beberapa contoh tari daerah beserta propertinya. Nah, di sini ya. Tari apa ini? Coba. Nah, ini adalah tari topeng Cirebon. Asalnya dari Cirebon ya. Properti yang digunakan adalah topeng. Ada juga, nah di sini ya, ini adalah tari reog Ponorogo, asalnya dari Ponorogo. Propertinya yang digunakan topeng reog. Ada juga, nih, apa ya? Nah, ini namanya tari kipas Pakarena, asalnya dari Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan adalah kipas. Nah, dari berbagai macam keragaman yang di Indonesia itu, ya salah satunya adalah kesenian daerahnya berupa tari-tarian daerah. Nah, di Indonesia itu mempunyai adat istiadat juga di berbagai daerah, pasti mempunyai adat istiadat masing-masing ya. Nah, adat istiadat itu apa? Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat suatu daerah biasanya dipengaruhi oleh agama yang mereka anut dan keadaan alam daerahnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada apa nih? Ya, gambar apa nih ya, sedang dibakar ya. Nah, ini adalah adat istiadat dari Bali ya, namanya ngaben. Ya, ini pembakaran jenazah. Nah, selanjutnya ada ini ya, apa tuh yang sedang balapan. Nah, ini adalah karapan sapi, asalnya dari Madura ya. Coba kita cari tahu ya, adat istiadat apa saja yang ada di sekitar rumahmu. Coba cari tahu ya. Nah, dari beberapa adat istiadat budaya ya, kita harus melestarikan budaya setempat agar apa? Agar budaya kita tetap lestari ya. Itu adalah contoh bentuk pembangunan sosial budaya ya. Nah, pembangunan sosial budaya dapat diartikan sebagai proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Tujuan utama pembangunan sosial budaya adalah menyejahterakan masyarakat dengan melakukan berbagai usaha pembangunan dan perubahan. Salah satu contoh wujud nyata pembangunan sosial budaya adalah mengembangkan potensi budaya daerah sehingga generasi muda tetap mengenal budayanya sendiri. Nah, di sini ada tujuan dari pembangunan sosial budaya. Yang pertama, menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, meningkatkan ketahanan nasional. Tiga, meningkatkan kedudukan serta peranan perempuan di berbagai bidang kehidupan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi aktif generasi muda dan meningkatkan prestasi di bidang kebudayaan dan olahraga. Adapun wujud nyata dari pembangunan sosial budaya, yang pertama, mengembangkan potensi budaya atau seni daerah yang ada, menjaga kerukunan antar warga, turut aktif dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyaring budaya asing yang masuk, dan melakukan gerakan cinta produk dalam negeri. Dari penjelasan yang Bapak berikan, coba kita berlatih ya. Coba jawab pertanyaan di sini ya. Isilah titik-titik berikut dengan tepat. Yang pertama, nomor 1, iklan yang ada di televisi, radio, dan internet termasuk iklan.
Nah, yang kedua, salah satu cara untuk mengobati diare adalah nomor 3, ngaben adalah sebuah upacara pembakaran jenazah yang termasuk bagian adat istiadat dari daerah. Ya. Keempat, Rani membeli tas hasil dari kerajinan rotan di Cirebon. Hal yang dilakukan Rani sebagai wujud dari apa ya? Nomor 5, sinjang, apok, dan sampur atau selendang adalah properti yang digunakan tari apa ya? Nah, jawab ya, nanti jawabannya dikirimkan ke gurunya masing-masing ya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, gangguan sistem pencernaan adalah masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam pencernaan. Contohnya diare, mas, sembelit, radang usus buntu, dan sebagainya. Yang kedua, iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik biasa kita jumpai pada media televisi, radio, dan internet. Yang ketiga, properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Yang keempat, adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Yang kelima, pembangunan sosial budaya dapat diartikan sebagai proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Jangan lupa ya, agar tetap kita sehat ya.